komunis ini tidak turunkan, nah, akan ribut. Karena Trump ini menunggu reaksi dari Cina ini. Karena masalah ideologi, masalah perang dagang, masalah Timur Tengah, kemanusiaan, ini akan berpolemik terus ke depan. Begitu masalah agama juga. Nah, apalagi MUI udah menolak. Prabowo minta 1.000 anak-anak Gaza itu ke Indonesia, tapi MUI tolak. Kok bisa ditolak? Kan Pak Prabowo kan Presiden Republik Indonesia. Sampaikan sedikit Pak Teddy, Pak Bahari. Iya, silakan, silakan. Ya, saya lihat pembicaraan Pak Bahari, Pak Teddy, Pak Bahari bela Cina, Pak Teddy bela Amerika. Kok saya Saya tidak lihat bela dan Amerika, Pak? Saya ya, nggak, saya kita selalu nggak kita pernah lihat yang membela. Saya benar. ya Nah, narasi kalau keilmuan saya aja. Oh lihat ya, begini, ini memang tadi Pak Teddy sampaikan masalah ideologi ini. Ideologi komunis ini beda dengan ideologi Amerika. Amerika ideologinya berdasarkan Tuhan. Kalau komunis kan tidak. Sekarang yang di Xi Jinping saja dalam keluarganya itu sudah pecah Pak Hari. Sudah nggak setuju apa yang Xi Jinping jalankan untuk ideologi di negara Cina. Itu yang saya lihat. Apa Jadi apa saya juga ideologi di apa yang Amerika dia ini, tanamkan? Pak Bahari, Ideologi apa? Ideologi apa yang ideologi nggak disukai komunis, itu? Pak Bahari, ideologinya komunis ini, apalagi Xi Jinping ini mau berkuasa seumur hidup, satu komando. Saya sendiri yang di sini dilihat, bisa-bisa orang Amerika ini tak jadi rasis terhadap Asia. Kulit saya mau jadi hitam saja, mau jemur-jemur aja nggak mau hitam-hitam. Kalau bagi orang Indonesia ke Amerika, itu bersyukur karena kulitnya so matang. Untung nama saya nggak nama Cina. Itu dalam hati saya sudah ada bibit-bibit rasis. Karena kalau didiamkan begini, ini seperti tempo hari di California itu, di San Francisco itu ada kerasisan. Kalau saya lihat ini orang kulit putih itu rasis terhadap Asia, bagi mereka saya tanya itu udah normatif karena mereka sudah benci banyak orang Cina daratan ke Amerika, Pak. Sebagai contoh gini, Pak, pada waktu COVID itu mungkin Pak Teddy tahu, Pak Andi tahu, di Sonoma County dekat dengan Travis Air Base. Kalau Pak Teddy, Pak Bahari buka, pangkalan Travis Air Base itu ada hamparan tanah beribu-ribu acre, beribu-ribu hektar pada waktu COVID. Ternyata sudah ada pemiliknya. Setelah COVID berjalan itu, tahun 2023-2024, pemiliknya itu mau mendirikan perumahan. Kalau deket dek, daerah Travis Airbase itu, yang mau arah ke Fairfield. Dari Vallejo, Fairfield, Vacaville, itu hamparannya bagus, Pak. Karena saya sudah tahu daerahnya bagus, luas, penghijauan. Selidik itu yang punya orang siapa? Orang Cina, Pak. Kaget orang putih. Ini deket apa namanya, markas besar Angkatan Udara. Namanya Travis Air Base. Oke, dia bilang. Dia punya tidak apa-apa. Tidak bisa diizinkan dirikan perumahan di sana. Akhirnya terbengkalai. Jadi
Yang Pak Bahari sampaikan tadi salah. Pak Andi bilang, Pak Andi yang Jawa bilang karena dia barang-barang palsu. Saya sendiri sudah saksikan tahun 2005 sampai tahun 2007 sebelum saya ke Amerika, itu barang-barang Louis Vuitton itu 99,9% itu asli, dibikin di Cina, Pak. Bos saya udah import, semuanya tuh bener-bener cuma sembunyi, dikasih ke sembunyi karena bos saya import barang-barang apapun diimport. Saya sebagai budaknya lah, kacungnya lah, yang ngikutin, yang catat semuanya sama big boss saya cuma melongo aja. Waduh, habis properti orang-orang barat ini dibikin di sana. Percis, Pak. Percis sekali. Percis. Kalau bagi Memang saya sih anggapan. Gimana? Louis Vuitton itu Louis Vuitton itu memang banyak sekali dia buatan Cina, Pak, Sekarang bagiannya itu. kebanyakan di Vietnam, Pak. Di Vietnam. Tapi kan Finishingnya property finishingnya right-nya. itu finishingnya itu yang dilakukan di Perancis kan. Enggak, Pak. Tetap buatan Vietnam. Kalau saya ke outlet yang Louis Vuitton, Hermes. Kalau Hermes dari Prancis buatannya. Ya, jadi memang dulunya buatan Cina 100%, tapi tidak boleh dibuat mesti pasaran ekspor. Seperti sepatu Nike, itu kan dibuat di Jawa Tengah, tapi kalau saya beli di sini harganya berapa? Buatan made in Indonesia. Enak pakai sepatu seperti sepatu yang terkenal ini sekarang Uncloud. Saya bawa ke Jakarta Uncloud itu cuma $94. Saya lihat di apa CBD. CBD itu harganya 3 juta rupiah. Buatan Vietnam sama, Pak, sama. Jadi, saya lihat ini perang dagang, masa geopolitik ini memang memang tambah lama tambah parah. Ya, seharusnya dirudingkan. Xi Jinping tadi si Andi udah kasih tahu tuh 145% lagi. Mumet jadinya. Saham kemarin di Dow Jones naik, sekarang turun lagi nih. Banyak gitu. Yang saham Jakarta kemarin naik banyak, mungkin nanti pembukaan turun lagi nih. Jadi digonjang-ganjing ini. Karena dunia ini walaupun jauh ke Jakarta, tapi kalau naik pesawat kan cuma 1 hari, 24 jam. Apalagi pakai internet, cuma beberapa detik. Dunia ini kecil gitu, Pak. Jadi ini saya sampaikan tadi Pak Bahari, Pak Teddy, kita ya lihatnya ini memang saya udah mengalami ini ya. Masalah Cina ini pelik. Kalau Cina tidak mau tensinya diturunkan, ya ideologi komunis ini tidak turunkan, akan ribut. Karena Trump ini menunggu reaksi dari Cina ini. Trump ini berbaik hati. Memang orang-orang bule juga di Amerika ini tidak ada yang baik. Mau cari semua keuntungan. Bisnis tadi Pak Bahari bilang, memang saya ngalamin. Orang dibuat di Cina cuma 2 yuan dijual di Amerika $2. Semalam saya baru beli barang-barang dari Amazon, belum naik tuh harganya tuh. Barang-barang Temu. Saya kalau beli barang Temu, barang Sin, kebanyakan di sini Temu ya. Saya ngeri karena Temu 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 nggak kena, itu, Pak. gimana? Temu nggak kena, Pak. Temu nggak kena. Ada batasannya di bawah sekian. Temu itu kan barangnya murah-murah. Di bawah sekian dolar Iya, itu memang nggak kena untuk perdagangan tapi saya online. Pak lebih baik di Amazon karena Temu itu kan kalau kita masukin data, kartu kredit, nama, semua alamat, dia kan mintanya begitu. Nanti di scam, semua orang Amerika tahu. Kalau anak saya beli Temu, dia beli beli kartu kredit yang itu gift card. Dia nggak mau pakai kartu kredit yang asli gift card. Dimasukin nomornya. Karena kita nggak tahu ini semua udah perang teknologi semuanya bisa kemakan, hati-hati. Duit-duit Anda juga di bank-bank di Indonesia juga hati-hati, bisa Oh, dimakan. Begitu saya sampaikan Pak Bahari, Pak Teddy.
Pak Bahari condong ke Cina, Pak Bahari kita ada di Amerika. Ini jangan main-main. Kita juga orang Asia di Amerika juga bisa dirasis. Karena kulit kita juga kulit lain. Untung mata saya belok, nama saya nama HD. Kalau nama saya 3 angka, karena saya tuh selalu pakai peneng. Untung nama saya tuh nama ini. Suara saya juga bukan suara pelok, jadi mereka masih menghargai saya. Ini terus serang aja udah menuju ke sana, ngeri. Saya juga punya anak, saya bilang sama anak saya, mata lu mata sipit nih, hati-hati nih. Tapi lu bilang logatnya kan bukan logat Cina. Lu ngomong, emang anak saya udah kayak kelahiran Amerika, begitu. Ya semoga ya dunia aman karena masalah ideologi, masalah perang dagang, masalah Timur Tengah, kemanusiaan ini akan berpolemik terus ke depan. Begitu masalah agama juga. Apalagi MUI udah menolak. Prabowo minta 1.000 anak-anak Gaza itu ke Indonesia, tapi MUI tolak. Kok bisa ditolak? Kan Pak Prabowo kan Presiden Republik Indonesia. Begitu. Itu aja. Jadi kita kasih yang apa namanya. Saya juga bingung gitu. Arahnya mau gimana bingung. Kalau Trump itu orang dagang lah. Orang dagang, ada munafiknya, ada apa. Walaupun saya juga pilih Trump. Kita lihat anak saya juga seperti anaknya Andi Van Java. Nggak seneng sama Trump. Anak saya juga sama. Karena bibi-bibi di California itu, anak-anak sekolah itu sudah dicekoki Demokrat ideologinya. Itu nggak heran kalau orang tuanya berpikiran rasional. Mau dibawa kemana nih Amerika nih? Pemimpinnya ini. Mau bawa ke sosialisme, apa mau bawa kapitalis? Nah, bagi saya, yang penting tuh saya bisa kerja ada sedikit, ya, rasa aman, ya. Uh, sudah begitu aja, yang penting bisa kerja lah, secukupnya. Begitu. Begitu saja Pak Bahari, Pak Yuk, Teddy, thank mungkin you. teman-teman Yuk. masukin. Thank you. Hmm. Saya sedikit cerita sama Pak Hmm. Eji, ya. Artinya pengalaman itu ya, mau dari hukumnya. Saya rasa aman di Amerika. Saya kira yang Aman rasis itu. itu tidak akan terjadi, ya. Tidak akan itu. Di sini dia mau bilang orang hitam lah, orang bersaung matang lah, yang sebenarnya itu. Karena hukumnya ini pengalaman Amerika sudah teruji. Sudah 250 tahun merdeka. Gitu. Sudah Tapi beberapa Pak kali ganti Pak Teddy presiden. sebentar Pak Teddy, ada orang bule sendiri yang rasis terhadap orang hitam. Nah, itu memang Ada, ya ada itu. ada. Itu Apalagi Pak Teddy, kalau saya ke Oakland waktu saya masih tinggal di hmm, California, ya ada. Makanya tuh orang hitam itu sudah tidak senang. Saya tuh ya kalau bawa orang hitam sampai berdoa-berdoa, kita nggak tahu penumpangnya siapa. Ternyata dapat orang hmm. itu. Sampai berdoa-berdoa, ya Tuhan, jangan sampai saya mati, siapa yang salib di kaca saya. Ternyata yang masuk orang itu 3 orang, benar-benar itu baunya bau ganja. Ya. Aduh, saya pikir nih Uber atau Lyft nih kurang ajar kasih gue ini, gue mau pulang kok. Aduh, bener loh. Emang gampang Pak. Kalau orang yang nggak smart jadi supir di Amerika bisa mampus Pak. Bener sih, ini Ya. pengalaman saya sampai sekarang. Makanya tuh orang hitam tuh ada merasa sakit hati sama orang bule. Begitu juga orang orang Cina di Auckland itu udah ketakutan sama orang hitam karena orang hitam itu tidak senang sama orang Cina. Ini terus terang aja kejadian bener di Auckland tuh dari San Francisco ke atas ke North, dari Bay Bridge Itu tuh naik Ya. jembatan. itu setelah si Trump mengeluarkan China virus itu Sampai kan sekarang Pak, sampai sekarang Pak. itu terjadi pemukulan orang Cina, orang Korea oleh orang hitam maupun putih kan. Iya, udah lama Pak, udah lama. Karena kenapa Pak? Mereka jealous. Karena orang Asia itu dengan tekun kerja yang baik, hasil Demi kerja yang berduit. baik, orang hitam kan banyak kan, orang ini maaf ya teman-teman,
orang hitam tuh yang kelas bawah. Kalau orang hitam yang kelas atas tuh saya punya temen juga baik, Pak. Merangkul, apalagi di gereja. Dia kawin sama orang bule, kawin sama Chinese. Jadi ini kita lihatnya di prospek, makanya tuh di Auckland itu mati-matian. Orang hitam itu disupport sama mayornya. Mayor itu seperti kecamatan lah. Wali kota, Ke wali kota. wali kotanya. Sampai wali kotanya itu sampai salah gunakan wewenang dituntut sama yang lain, nggak ini jadinya. Jadi memanglah itu kehidupan ya Pak ya, kehidupan. Kalau anda yang tidak tahu masalah Cina juga lain lagi, bingung. Saya ke waktu tahun 2005-2007 sebelum ke Amerika ke Cina itu untung muka saya muka Cina, tapi diajak ngomong nggak bisa. Saya pakai topi aja, manggut-manggut aja, nunjuk-nunjuk aja, mau beli makanan, nunjuk, bayar pakai yuan. Sampai ada orang mau kerjain saya, Cina-Cina yang cewek-cewek itu, dia tahu mungkin saya nggak asli sana, diikutin saya. Begitu juga laki. Cuma karena saya anak laki yang dulu masih masih kuat tenaganya, kita lari-lari aja. Begitu juga di Hong Kong. Begitu. Jadi ya kita hati-hatilah. Kita hati-hati bertindak, ya Saya dulu dimanapun. saya coba Mm, ya. Saya mm, pengalaman sama SD hampir sama, cuma HD-nya mm, di West-nya di East. Saya ini mm. Brooklyn Bronx, Brooklyn, Ya, Queens, lebih ngeri lagi Manhattan. tuh. Saya Uber juga lama. Hidup saya, kemandirian saya dari itu. Pengalaman-pengalaman itu saya hadapi lah. Mau ketemu dengan orang apa kulit hitam, siapa aja orang Spanish. Masalah drug, enggak usah, udah sering itu. Cuma saya Pak, selalu di dalam pengetahuan saya, supremasi hukum di Amerika sangat tegak. Dia nggak mau melihat. Orang-orang hitam itu cuma berani sok. Kalau mengancam seperti gayanya aja. Tapi mereka, saya udah tahu waktu saya bawa mereka ke East, ada di sini dibilang East Oranges yang paling bahaya tempat itu. Saya cuma bawa ngentar dia ke sana. Dia kadang-kadang ayu Chinese. Emang gue pikirin itu mas. Sama dalam hati enggak ada rasa ketakutan. Tetapi saya tahu cuma verbalnya yang muncul. Biasanya orang Amerika begitu. Cuma mulutnya dia gede gitu. Tapi dia enggak touch itu. Karena mereka sendiri mengerti itu. Hukumnya di sini. Oleh sebab itu saya ada keberanian terus mau masuk ke tren itu yang daerah paling berbahaya di daerah New Jersey, New York. Nah, nggak ada rasa kekhawatiran. Itu pengalaman hidup saya. Karena saya tarik mobil itu malam hari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Saya jarang karena mau menghindari macet waktu itu. Ah, ini pengalaman-pengalaman hidup saya ketemu sama orang-orang mereka. Saya cuma percaya bahwa di Amerika supremasi hukum sangat luar biasa. Mereka tidak rasis di dalam hukum kalau sudah di pengadilan. Tetapi barangkali dalam sejarah dulu masih ada ya. Tapi di alam kita setelah 20-25 tahun di sini, ya, hukum itu memang strict. Memang ada terjadi ya diangkat ke permukaan masalah black apa itu, tapi itu untuk bagian daripada politik. Gitu. Saya juga percaya Abraham Lincoln itu dia yang mau menciptakan negara itu, hukum-hukum itu udah nggak ada rasis ya, perbudakan lain sebagainya. Dan zaman sekarang ini, cuma kadang-kadang kita tidak, pengalaman kita dari mentalnya ada. Oleh sebab itu tadi sebenarnya saya mau arahkan ke pribadinya aja. Tapi kalau kita melihat kausalnya umumnya, hukumnya di Amerika sangat kuat sekali. Oleh sebab di Amerika ini pernah pengalaman-pengalaman saya, ya, saya bilang kepada sekeluarga saya satu kali barang hilang apapun, sebenarnya itu nggak hilang. Itu di airport, di mall. Akhirnya masih bagus lah. Setelah kita ke security, semua visa, uang yang ada di tas utuh ada di situ dikembalikan ke. Etikanya di Amerika itu masih tinggi. Kalau bapak punya barang jatuh, orang ambil, dia kasih ke security. Di Amerika ini Betul, masih betul, saya paham ya. Kalau ada betul. barang Anda tertinggal, Anda tidak akan hilang. Oleh sebab itu di Amerika, sama dengan Australia Pak Bahari lebih banyak tahu. Nggak ada rumah yang di suburban itu dipakai pagar-pagar, semua terbuka. Gitu. Masih aman lah. Di sini ini saya mau menggambarkan bagaimana negara ini benar-benar mau menjalankan itu, mau menjalankan tentang saya bilang tadi tentang kehidupan
Amerika ini memang sangat, saya bilang sangat luar biasa. Saya bilang aja sangat luar biasa dari semua ya, pendidikannya, ya, hukumnya, apalagi kesehatannya, semua sudah terjamin. Elemen-elemen itu sudah terjamin. Oleh sebab itu saya sebenarnya dari kemarin memang membaca terus bagaimana order daripada Donald Trump itu. Tetapi saya berpikir bahwa itu urusan dia dengan luar negeri, bukan di dalam negeri. Karena di dalam negeri Amerika semua orang tidak ada yang teriak lapar, ya kan? Pendidikan semua terjangkau, kesehatan semua terjangkau. Malaikan uang-uang yang dia dapatkan itu dia bagai ke charity kesehatan dan sebagainya. Mau meningkatkan apa? Kejaminan sosial rakyatnya Amerika itu. Itu yang saya itu ya saya cuman perhatikan di dalam kebijakan-kebijakan Donald Trump. Yang penting dia tidak menyentuh harkat hidup orang banyak Amerika. Dia cuma menyentuh ya dunia keluar. Tetapi ini dari pengalaman ya, bukan keilmuan saya. Jangan lagi dibilang Pak Teddy punya enggak. Dari pengalaman mau melihat, oh iya. Yeah. Tadi juga saya ke Pak Bahari nggak ada itu, tidak ada. Cuman saya suka pendekatan sebagai ilmu. Saya tidak benci Pak Bahari, enggak. Kita sama saya banyak tambah ilmu pengetahuan kesehatan Bapak Hari sebagai ilmu. Bukan saya tadi juga saya membantah karena pendekatan ilmu, bukan pendekatan tadi yang saya mulai dengan unlike, suka dengan tidak suka, bukan begitu. Akhirnya saya suka dari rentetan pengetahuan, umpamanya kita belajar, oh begini, sejarah, kulturnya Cina, dia negara terbentuk karena alamnya keras, ya kan. Kemudian belajar demografinya, ternyata penduduknya itu lebih banyak hidup di pesisiran pantai, bukan ke tengah, di gurun Gobinya, karena di situ tidak ada penduduk kurang. Nah itu yang enak dipelajari. Kemudian bicara Genghis Khan, kemudian bicara Marco Polo, penemuan kain, penemuan tulis, kertas, itu semuanya dari budaya dari Cina. Cina itu orang sangat luar biasa. Setelah saya belajar sejarahnya Cina. Hanya satu Cinanya itu, Pak. Cinanya kalanya tuh komunisnya itu, Pak. Itu aja, Pak Bahari. Pak Andi. Pak Bahari.